Ya, shalom semuanya. Jadi sebelum kita diskusi, saya kembali akan mereview materi khotbah yang saya bagikan di hari Minggu kemarin ya. Oke. Nah, ini ayat yang sudah disinggung ya. Dari Wahyu 13 ayat yang ke-16 sampai 18 demikian firman Tuhan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Biasanya kalau Kristen Pentakosta yang tradisional itu mengajarkan bahwa 666 itu adalah nama binatang atau bilangan namanya sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh penulis kitab Wahyu yakni Yohanes. Jadi mereka tafsirkan literal. Makanya di sekitar tahun 70, 80 itu banyak orang mulai gotak-gatuk gitu ya, mencari-cari ya. Oh, ini namanya Ronald Reagan. Zaman itu Presiden Amerika kurang lebih kan Ronald Reagan gitu ya. Ini jumlah bilangan namanya ada 666 enggak ya. Richard Nixon ya, itu bilangan namanya 666 enggak. Semuanya fokusnya ke sana. Ya. Saya tidak bilang penafsiran seperti itu salah. Ya sah-sah saja namanya penafsiran. Ini pun yang sedang saya sampaikan adalah penafsiran. Cuma memang saya coba berusaha untuk melihat dari angle yang lainnya. Karena kalau mencari tahu bilangan nama seseorang 666 ya, itu setiap budaya punya ukuran menghitung yang berbeda-beda sehingga kita agak rumit. Dan ini pun yang saya pelajari di Alkitab bukan kebiasaan orang Yahudi ya, menghitung namanya. Kita tidak pernah mendengarkan ada pendeta bicara, ada rabi bicara bahwa nama Moses, Musa ya, itu berapa bilangan namanya. Kita tidak pernah dengar itu semuanya. Di kitab Perjanjian Lama juga nggak pernah tertulis. Nah, jadi saya agak mengabaikan penafsiran yang seperti itu, meskipun tampaknya literal. Jadi dalam khotbah hari Minggu kemarin pun saya tidak mau fokus ke sana. Saya mau fokusnya pada tanda 666 yang ada di dahi dan di tangan kanan manusia akhir zaman. Nah, dikatakan dalam ayat tadi jelas ya bahwa manusia akhir zaman itu diberi tanda dan memakai tanda. Ya. Yang memberi tanda dan yang memberikan tanda itu siapa? Kalau kita mengikuti khotbah hari Minggu saya, itu dalam Wahyu yang ke 19 dan 20 jelas merujuk pada nabi palsu. Dan tanda yang diberikan oleh nabi palsu itu tanda si binatang, antikristus, 666, nama binatang atau nama bilangan. Yang saya mau tekankan dalam khotbah Minggu kemarin itu bahwa manusia akhir zaman diberi tanda dan akhirnya memakai tanda, itu tidak ada sama sekali tendensi pemaksaan. Ya seperti bahkan khotbah saya waktu sudah ada di Dua juga, saya sempat buat materi di YouTube juga mengatakan bahwa apalagi khotbah saya sebelum ada Dua ya, ketika saya masih jadi pengkhotbah atau penginjil biasa ya, belum jadi gembala. Saya mengajarkan bahwa manusia akhir zaman itu akan dipaksa untuk memakai tanda 66 itu. Kalau tidak mau terima, dia akan dipenggal. Ya, saya menafsirkannya itu kurang lebih kemarin-kemarin di tahun-tahun kemarin itu ada ISIS ya, di mana ISIS itu menangkap para misionaris-misionaris yang ada di Syria, di Mesir, kemudian juga di Irak ya. Kemudian mereka kalau tidak mau murtad gitu ya, mereka dipenggal kepalanya. Cuma kita tahu bahwa apa yang dilakukan ISIS itu ditentang oleh dunia internasional, bukan saja dunia barat yang notabene Kristen, tapi juga kelompok Islam atau negara Islam lainnya banyak yang menentang, sehingga akhirnya ISIS kan hancur
karena ditolak oleh negara-negara Arab sendiri, akhirnya gitu ya. Kemudian saya akhirnya berpikir bahwa nggak mungkin lah ada manusia yang hidup di zaman yang modern dengan logika yang sangat tajam, dengan pemikiran yang sangat tajam, itu masih mengizinkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dipertontonkan, ya. Pasti nggak mungkin. Jadi akhirnya saya menemukan tadi pemahaman angle yang berbeda dari membaca ini, bahwa tidak ada paksaan. Semua orang akan diberi tanda dan memakai tanda. Jadi ada kesukarelaan di situ. Kalaupun dipaksa, seperti mungkin contohnya ketika kita dipaksa divaksin kemarin. Beberapa orang tidak mau divaksin, tapi terpaksa akhirnya divaksin, karena kalau nggak divaksin, dia tidak bisa pergi ke luar negeri naik pesawat, misalnya begitu ya, atau naik kereta api, atau begitu ya, atau tidak bisa punya aplikasi peduli lindungi, sehingga dia tidak bisa keluar masuk mall. Ya itu kan terpaksa. Tapi terpaksanya kan tidak sampai kehilangan nyawa gitu. Ya, karena kenapa saya bilang tidak dipaksa? Karena ada penjelasan semua orang, besar, kecil, kaya, miskin. Nah ini kalimat berikutnya, merdeka, budak. Bagaimana mungkin orang merdeka bisa dipaksa? Nggak bisa, Pak. Susah sekali. Kecuali dia jadi orang merdeka yang negaranya dijajah sama bangsa lain. Seperti orang Yahudi di zaman Perjanjian Baru yang dijajah oleh Roma. Sehingga orang Roma bisa menguasai orang-orang Yahudi, meskipun mereka bukan budak, tapi orang merdeka, ya. Tapi biar bagaimanapun kan mereka dijajah soalnya. Tapi kalau orang merdeka hidup di negara yang merdeka, tidak dijajah, itu sulit sekali diintimidasi atau dipaksa. Jadi saya mengatakan dalam khotbah hari Minggu kemarin, penafsiran saya, bahwa tanda 66 itu di dahi dan di tangan kanan manusia akhir zaman itu diterima dengan sukarela dan dipakai dengan sukarela karena mereka mau hidup, begitu ya. Nah, kata tanda itu dalam bahasa Yunaninya karakma, ya. Ada saya kasih flyer di sini. Karakma. Dan menariknya ini hanya 8 kali digunakan di dalam Perjanjian Baru. Kan Matius sampai Wahyu kan ada 27 kitab. Dari 27 kitab Perjanjian Baru itu hanya 8 kali kita temukan kata karakma. 1 di Kisah Rasul dan 7 itu di kitab Wahyu. Jadi 7 yang mayoritas di kitab Wahyu ini semua merujuk pada tanda di dahi dan di tangan kanan, yakni tanda bilangan binatang itu dan juga nama binatang itu, ya. Jadi tanda di kitab Wahyu yang 7 kali ditemukan itu semuanya merujuk pada tanda 666. Kemudian di kiri bawah saya bilang 2 kali kita ketemukan di ayat yang kita baca tadi, di Wahyu 13 ayat 16-17, dengan informasi yang diberi dan memakai tanda ini bisa membeli dan menjual. Jadi orang yang punya tanda 66 itu akan menjadi manusia di akhir zaman yang gampang membeli dan gampang menjual. Sekarang ini 2022, orang yang bisa gampang membeli dan menjual adalah orang yang punya uang. Saya termasuk orang yang sangat meyakini bahwa uang hari ini yang kita pegang, uang kertas, uang logam, itu beberapa tahun ke depan, mungkin kalau saya tidak terlalu progresif ya, 10 tahun akan nggak ada lagi uang itu, ya. Kita di zaman digital ini begitu cepatnya sehingga saya yakin peredaran uang nanti tidak diperlukan lagi karena semua orang nanti akan dengan digital, dengan handphonenya, ya, juga dengan kartu, dan mungkin juga seperti yang dikatakan oleh penafsir-penafsir zaman tahun 70-an bahwa nanti chips itu, ya, itu bukan lagi ditempelin di kartu kredit, tapi mungkin di tangan. Saya termasuk orang yang sangat percaya itu. Tapi bukan berarti itu adalah orang yang punya tanda 666 itu. Nangkep ya saudara ya. Karena alasannya nanti ada di slide berikutnya. Ya. Kemudian sudah 2 kali di kitab Wahyu, di Wahyu 13 tadi ya. Terus ada di Wahyu 14 ayat 9. Ada di Wahyu 14 ayat 11. Ada di Wahyu 16 ayat 2. Berarti 2 ayat di Wahyu 13, 3 ayat di ayat yang saya sebutkan tadi, berarti sudah 5 ya. Yang diberi tanda ini di akhir zaman akan mengalami anggur murka Tuhan dan nantinya akan dilempar ke neraka. Jadi 2 ayat berkata bahwa manusia yang punya tanda 66 itu akan bisa membeli dan menjual di akhir zaman. Kemudian 3 ayat di kitab Wahyu itu berkata bahwa orang yang punya tanda 666 itu akan mengalami anggur murka Tuhan. Jadi nanti yang Bapak Ibu kalau sudah membaca kitab Wahyu, penghakiman Tuhan atas dunia itu hanya akan dialami, ini perhatikan, hanya akan dialami oleh orang-orang yang punya tanda 666 itu, ya.
Dan nantinya orang yang punya tanda ini dilempar ke neraka. Ayatnya sudah saya paparkan, saya tidak ulang lagi. Saya sudah baca di dalam ibadah minggu. Makanya Bapak Ibu, nanti setiap kita ketemu Jumat yang tidak mengikuti ibadah bersama di hari Minggu karena satu dan lain hal, coba lihat videonya dulu ya di YouTube supaya bisa kita berdiskusi dengan pemahaman latar yang sama gitu ya. Kemudian yang keenam, ayat ke-6 di mana ditemukan kata tanda di kitab Wahyu ada di Wahyu 19 ayat 20. Di kanan bawah di slide ini. Ya, yang diberi tanda ini akan memiliki dan yang diberi dan memiliki tanda 66 ini akan disesatkan oleh nabi palsu. Jadi nabi palsu yang berkuasa sekali di akhir zaman itu akan bisa menyesatkan orang, akan menyesatkan banyak orang. Tapi kata Wahyu 19 ayat 20 yang bisa disesatkan itu hanya yang punya tanda. Which is berarti yang nggak punya tanda nggak bisa disesatkan. Ya, itu ngomongin soal tanda. Berarti sudah ada 6 ayat di kitab Wahyu yang kita sudah singgung di slide sebelumnya yang menggunakan kata karakma yang diterjemahkan oleh LAI menjadi kata tanda. Nah, ini ayat ke-7 ya tentang kata karakma yang kita temukan di kitab Wahyu ada di Wahyu 20 ayat 4. Perhatikan ayatnya begini. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun lamanya. Nah, ayat ke-7 yang saya singkapkan di mana ayat ke-7 yang kita temukan kata karakma di kitab Wahyu. Ini bicara mengenai orang-orang yang tidak punya tanda 66 di dahinya. Ya, tadi dalam sharingnya Pak Frana sudah menjelaskan ya, orang itu harus punya tanda Kristus katanya, kurang lebih begitu ya. Nah, tapi spesifik dalam penulisan kitab Wahyu oleh Yohanes, orang yang tidak punya tanda 666 itu ada di Wahyu 20 ayat 4 ini. Orang yang tidak punya tanda 66 berdasarkan Wahyu 20 tadi, yang pertama adalah orang yang hidupnya bersaksi tentang Kristus dan firman-Nya. Which is itu bukan semua orang Kristen. Bapak Ibu jangan jadi orang yang lugu yang berkata bahwa orang yang bersaksi tentang Kristus dan firman-Nya itu pasti adalah orang Kristen, ya. Atau orang Kristen itu pasti hidupnya bersaksi tentang Kristus dan firman-Nya. Belum tentu. Ya. Dari 10 orang saya berani yakin, hakul yakin paling cuma 3 yang berani bersaksi tentang Kristus dan firman-Nya, sedangkan 7 orang lainnya menjadi orang Kristen silence, orang Kristen yang diam. Tidak pernah bersaksi, mulutnya keluh, nggak pernah ngomongin soal Yesus. Ya, orang yang tidak punya tanda 666, yang di ayat Wahyu 20 tadi, informasinya apa? Akan dipenggal kepalanya karena kesaksian itu. Di gambar tengah, martir bagi Tuhan, menderita karenanya. Dipenggal. Nah, tentu Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu menafsirkannya ini literal atau punya makna lain. Sebab kalau bagi saya, ya, di dalam pembunuhan akhir zaman ya, itu orang dipenggal itu masih jarang sekali. Sekali lagi gambar ini adalah gambar ISIS. Dan Bapak Ibu harus paham dulu, ISIS itu adalah kelompok yang mengaku Islam radikal yang ingin mengembalikan Islam seperti zaman Nabi dulu, zaman kejayaannya. Gaya pakaiannya, cara hidupnya ya, terus juga alat-alat persenjataannya ya. Itu meskipun mereka perang dengan bangsa lain pakai senapan mesin, tapi ketika mereka melakukan penghukuman, hukum cambuk, hukum gantung, hukum penggal, ya, yang notabene di negara-negara modern, termasuk Indonesia, itu sudah tidak diperlakukan. Ada hukuman mati, tapi mana ada hukuman mati dengan dipenggal. Jadi tentu ketika menafsirkan kitab Wahyu bahwa orang-orang yang tidak punya tanda 66 akan dipenggal, kita yang hidup di akhir zaman tentu harus memaknainya, bukan literal dipenggal, tapi dibunuh atau terbunuh dengan sendirinya. Kenapa? Kalau kita merefer pada Wahyu yang ke-13 tadi, orang yang nggak punya tanda 66 nggak bisa jual, nggak bisa beli, otomatis dia akan mati. Entah itu mati bunuh diri atau mati dengan sendirinya. Itu kan berarti juga dipenggal, mati gitu ya. Dan yang tidak punya tanda 66 di kanan, di bagian kanan dikatakan akan dibangkitkan untuk menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun. Ini upah. Jadi mereka hidupnya bersaksi tentang Kristus. Karena bersaksi tentang Kristus, maka mereka akhirnya nggak bisa beli, nggak bisa jual, akhirnya mati, atau dibunuh, atau bunuh diri.
ya. Dan meskipun mati sebagai manusia, di akhir zaman nanti ketika kerajaan 1000 tahun muncul, dia akan dibangkitkan kembali dan akan memerintah sebagai raja bersama Yesus. Jadi kalau ada pemahaman semua orang Kristen akan dibangkitkan dalam kerajaan 1000 tahun, itu bisa saya patahkan dengan argumentasi Wahyu 20 ayat 4. Sebab menurut Wahyu 20 ayat 4, yang dibangkitkan dan menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun hanya orang-orang yang mati dipenggal, yang adalah orang-orang yang tidak memiliki tanda 666 itu. Berarti orang-orang yang hidupnya zaman sekarang, belum zaman akhir zaman, ya mati tahun 2022 dengan iman Kristennya, apakah dia nanti akan dibangkitkan dalam kerajaan 1000 tahun? Kalau kita merujuk pada Wahyu 20 secara sistematika penulisan, itu tidak dibangkitkan. Ya, dia akan menunggu dulu sampai kerajaan 1000 tahun selesai. Yang dibangkitkan, kata Wahyu 20, hanya orang-orang yang dipenggal kepalanya karena tidak punya tanda. Berarti hanya orang-orang Kristen yang hidup di akhir zaman yang tidak mau punya tanda 66 di dahi dan di tangan kanannya. Nah, angka 66 itu 3 kali ditemukan di Alkitab kita. Saya sudah khotbahkan di hari Minggu tadi. Ada di Esra 2 ayat 13. Ini bicara mengenai jumlah Bani Adonikam yang kembali dari Israel, kembali ke Israel dari Babel. Ya, saya agak kesulitan ya memahami siapa Bani Adonikam ini. Informasinya sangat minim, bahkan nyaris tidak ada. Ya, literatur yang saya coba gali saya tidak menemukan. Ada memang isu-isu bahwa Bani Adonikam ini adalah nenek moyang dari kaum Fremantle gitu ya, kaum penguasa dunia hari ini. Tapi itu ya masih aja sekedar isu doang ya, tidak bisa kita jadikan alat untuk mengatakan bahwa Bani Adonikam ini adalah penguasa dunia hari ini. Itu belum bisa kita buktikan ya. Yang kedua, di Wahyu yang kita baca tadi, Wahyu 13 ayat 18, itu bicara mengenai 66 itu tanda binatang dan bilangan namanya. Dan ayat ketiga di Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, hanya 3 kali angka 66 ini muncul. Yang ketiga adalah di ayat ini, di 2 Tawarik 9 ayat 13. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Saya sudah jelaskan berapa itu kalau dibuat gram, berapa itu kalau dirupiahkan. Kurang lebih 20 sekian triliun setahun. Salomo nggak perlu kerja. Salomo nggak perlu ngapa-ngapain. Hanya emas doang. Dia berkelimpahan. Dengan total kalau dikurskan di 2022, kurang lebih sekitar 20 triliun. Belum perak, belum barang-barang berharga lainnya, belum kayu-kayu Libanon, belum segala macamnya, belum kambing dombanya. Hanya emas dalam setahun. 20 triliun. Maka Salomo memang orang yang luar biasa diberkati. Dan karena itulah saya memahami, gara-gara berkelimpahan dengan harta, Salomo akhirnya miss. Dia yang mengawali hidup pemerintahan sebagai raja dengan meminta yang terbaik kepada Tuhan. Tapi karena berkelimbangan duniawi, dia lupa sama Tuhan. Salomo tuh hidupnya jauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya, saya lagi menggumuli, saya sedang menyiapkan materi-materinya, nanti saya khotbahkan. Ya, Salomo itu puji Tuhannya di akhir hidupnya, di masa tuanya dia bertobat. Kalau enggak, hidupnya akan disebut sebagai manusia paling brengsek. Karena memang jauh dari Tuhan. Saya tidak bisa mengerti kalau ada pendeta yang mengatakan bahwa selama menjadi manusia, Salomo itu takut akan Tuhan dan hidupnya benar-benar beribadah. So dengan banyak perempuan yang kurang lebih 1000, ya, dengan harta seperti itu, ya, saya melihat banyak orang kaya sekarang saja yang berkelimpangan harta dan banyak wanita itu nggak bisa mengatur waktunya bagi perempuan-perempuannya dan kekayaan-kekayaannya dengan adil dengan anak-anaknya, apalagi dengan Tuhan. Ya, saya pernah bertemu dengan orang yang sangat kaya raya, saya sangat mengaguminya. Tapi rupanya ya saya tertipu gitu ya, karena faktanya saat ini orang ini sedang dalam kasus hukum di Republik ini. Ya kalau saya sebut namanya Bapak Ibu mungkin tidak kenal orangnya tapi tahu kasusnya. Kasus yang nilainya sampai triliunan dan sekarang sedang ada di pengadilan ya. Ini orang yang tampilan luarnya bertutur kata manis, menyebut Yesus berkali-kali tapi ternyata banyak menipu orang ya. Jadi bilangan 66 berdasarkan ayat yang soal Salomo tadi adalah simbol materialistis, kedagingan, hal duniawi. Ya. Jadi di dahi dan tangan kanan ya, itu harus kita pahami dengan budaya Israel, saya bilang dalam khotbah Minggu. Dan dalam konteks Israel, Bapak Ibu boleh cari di Perjanjian Lama yang bicara soal dahi dan tangan secara paralel bersamaan dalam ayat-ayat yang berdempetan, itu hanya kita temukan dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 8. Saya baca dengan cepat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini yang kemudian, ayat ini kemudian, soal tanda di dahi dan tanda di tangan, itu yang ditafsirkan literal oleh orang Israel. Sehingga mereka itu kalau berdoa kepada Tuhan menggunakan tefilin. Tefilin itu seperti gambar serdadu Israel ini, ya. Ada kotak di dahi, itu kotak itu di dalamnya kalau dibuka, itu ada lembaran kertas isinya Ulangan 6 ayat 4-8 ini. Di mana orang Israel diingatkan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan dan mengajarkan itu kepada anak-anak mereka. Kapanpun, dimanapun. Jadi dimasukkan dalam kotak, diikat dengan tali, ditaruh di dahi, diikat di dahi, perhatikan gambarnya, dan diikat di tangan kanan, di lengan kanan. Inilah yang ditafsirkan oleh orang Israel hari ini, bagaimana menafsirkan Ulangan 6 ayat 4-8. Tapi pertanyaan saya, apakah dengan begini orang Israel itu benar-benar akan mengingat kebenaran firman Tuhan? Jadi saudara, yang saya mau katakan ini dihubungkan dengan ayat ini, karena bicara terminologi dahi dan tangan kanan dalam konteks perjanjian lama, dalam konteks Israel, dalam konteks Yahudi, dalam konteks Alkitab, ini hanya ada di sini. Maka konteks Israel tentang tanda dan dahi, tanda di dahi dan di tangan kanan adalah Ulangan 6 ayat 4-8. Orang Israel menafsirkannya literal hari ini, ya. Lalu bagaimana dengan orang Kristen menafsirkan tanda 66 di dahi dan di tangan kanan dan di tangan manusia akhir zaman? Apakah juga literal? Nah, kalau Bapak Ibu mengatakan seperti banyak penafsir tahun 70-an bahwa tanda 66 itu akan ditempel seperti Foni tadi berkata, atau Pak Prana juga berkata, akan ditempel jadi barcode di dahi dan di tangan kanan, itu berarti Bapak Ibu menafsirkan tanda di dahi dan juga di tangan kanan seperti Israel, literal. Ditempel di dahi, ditempel di tangan kanan gitu ya. Nah, apakah kita harus menafsirkannya seperti itu? Nah, sekali lagi, ini memang tafsiran saya, tapi saya berani hakul yakin membagikannya kepada Bapak Ibu. So, di akhir zaman, manusia tanpa 666, ciri khasnya selalu bersaksi tentang Yesus. Tadi, ya, orang yang tidak pakai tanda 66 itu orang yang suka bersaksi. Dia orang yang suka bersaksi dan tidak akhirnya memakai tanda 66 itu mengikat firman Tuhan di dahi dan di tangan kanannya. Mengikatnya tidak literal, tidak dengan tali seperti serdadu Israel dan orang Yahudi hari ini, tapi dahi bicara mengenai, Pak Prana tadi sudah mengatakan, pikiran. Tangan kanan bicara mengenai kekuatan, apa yang kita kerjakan. Maka pikirannya penuh dengan kebenaran, firman Tuhan, dan yang dikerjakan tangan kanannya untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka manusia yang tidak punya tanda 666, yang hidup di akhir zaman, itu memikirkan tentang firman Tuhan. Berarti dia mengisi kepalanya, mengisi pikirannya dengan ayat-ayat Alkitab, merenungkannya. Kemudian karena dia merenungkan, dia membuahi, mengaplikasikannya lewat perbuatan sehari-hari. Mungkin kelakuannya sama dengan orang dunia. Dia bekerja, dia mencari makan, dia melakukan ABCD, tapi dilakukannya semuanya untuk Tuhan. Tidak seperti manusia akhir zaman lainnya. Nah, manusia akhir zaman lainnya, jadi di akhir zaman ada dua versi manusia. Manusia tanpa 66, yang pikirannya adalah firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang memasukkan firman Tuhan senantiasa di kepalanya, sehingga karena otaknya isinya firman Tuhan, maka tentu otomatis semua yang dilakukannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, lawannya itu adalah manusia 666. Apa itu ciri khasnya? Karena ada tanda 666, maka dia mudah disesatkan. Tanda 666 itu apa? Kedagingan, duniawi. Maka ketika nabi palsu nanti menawarkan dunia, orang yang memang pikirannya sudah isinya dunia, mengerjakan apapun untuk memenuhi hasrat nafsunya, ya akan mudah disesatkan. Maka nabi palsu, kata Wahyu 20 tadi, kayak kata Wahyu 19 tadi, ketika melihat ada orang bisa dengan sadar memakai tanda 66, dia akan menyesatkan lebih dalam lagi. Dan akhirnya binasa. Jadi orang yang punya tanda 66 itu mengikatkan diri dengan kedagingan, dengan duniawi, dengan materi. Otomatis semua yang bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan firman Tuhan, itu yang ada di pikirannya, itu yang dipenuhinya.
Wah, gimana gue punya istri banyak, gimana gue punya pacar banyak, gimana gue punya harta banyak, gimana gue untuk bisa punya aset banyak, gimana gue hidupnya supaya enak, punya segala-galanya. Otaknya diisi untuk itu. Nah, karena otaknya diisi untuk itu, maka dia menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi hasratnya itu. Dan karena orang ini sudah terikat dengan kedagingan, ketika nabi palsu muncul, dia akan semakin disesatkan. Nah, saudara, itu yang saya dapatkan di hari Minggu kemarin dan sudah saya bagikan, dan saya ulangi lagi. Dan selebihnya kita akan coba berdiskusi lebih dalam lagi. Kalau Bapak Ibu ada yang belum paham tentang materi ini, nanti saya, Pak Prana, dan yang lainnya bisa membantu untuk menjawabnya. Demikian. Silakan, Fon. Terima kasih Pak buat sharingannya. Jadi ya jelas ya, manusia yang 6-6 dan manusia yang tanpa 6-6 itu sangat-sangat bertolak belakang. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, langsung aja ya, onin audionya ya. Langsung aja kapanpun, anytime. Monggo silakan. Gak usah Boleh malu-malu. nggak aku Oh, kasih boleh banget pendapat? Om Ayan. Boleh banget. Tapi mohon maaf lebih dulu ya. Apa tuh dari pemaparan dari yang aku dengar tadi, semua itu aku menyimpulkan ada 3 manusia di dunia ini ya. Yang pertama adalah manusia yang benar-benar mengikut Tuhan, yang menjadi pengikut Tuhan, yang seperti Pak saya bilang, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu adalah yang disebut Kristen sejati. Dan orang yang seperti ini juga yang aku tangkap ya, itu yang Pak saya maksud, yang nanti akan datang ya bersama Yesus untuk menghakimi, untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun. Dan yang kedua itu adalah manusia yang menerima Yesus, yang percaya Yesus, tapi dia tidak hidup dengan tanda di dahi dan tanda di tangan. Jadi hidupnya disebut orang Kristen, tapi tidak melakukan sebagai bersaksi sebagai orang Kristen. Itu ya yang kedua. Jadi yang orang sebut seperti istilah Kristen KTP. Dan itulah yang saya maksud, yang bisa menerima tanda 666 itu. Dan yang ketiga itu adalah orang yang di luar Kristus, yang di luar Kristen, yang tidak percaya kepada Yesus. Ya kita nggak sebut agama apa, pokoknya yang tidak percaya Yesus itu adalah orang yang ketiga. Dari ketiga macam manusia ini, yang pertama itu adalah orang yang sungguh, seperti Pak Prana bilang tadi, bahwa adalah pikirannya yang termasuk keinginannya, perasaannya, ya jiwanya, semuanya itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Ya, seperti kita tahu Roma 6, ya Roma 6, kalau kita nanti Bapak-bapak Ibu mau selidiki, kita harus menyerahkan ya tubuh kita, segala perbuatan kita kepada Kristus. Jadi orang yang bilang Kristen, dia harus mati. Mati apanya? Mati dagingnya. Dan dirinya sendiri, akunya manusia kita ini, ya seperti aku ini, Oma Yeyen, sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau. Ya seperti Paulus juga bilang di Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah menjadi satu dengan Yesus,
menjadi satu dengan kematiannya dan mengenal Dia dengan benar. Dan kita kalau sudah ikut mati bersama Kristus, kita juga akan ikut bangkit bersama Kristus. Dan Galatia 2, 19, 20 juga mengatakan, aku telah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah menyerahkan dirinya, yang mengasihi aku. Ya, kurang lebih begitu. Kalau kurang pas, coba dilihat ya. Galatia 2, 19 ayat Galatia 2 ayat 19 sama 20. Nah, dari situ aku simpulkan bahwa orang yang benar-benar Kristen, benar-benar menerima Yesus, dia harus percaya bahwa dirinya itu sudah mati. Jadi segala keinginannya, seperti Pak Prana bilang, bukan lagi keinginan untuk mencari kekayaan yang berlimpah, ya, secara daging, secara duniawi, tapi keinginannya hanyalah bergaul karib dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, dan melakukan firman Tuhan. Ya, mungkin ini bisa kita memahami supaya kita itu nanti bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Dan yang aku dapat juga, kalau orang yang sudah bersatu dengan Tuhan, ya dimanapun Tuhan ada, kita berada. Itu janji Tuhan, doa Tuhan, ya supaya kita menerima hidup yang kekal. Ya seperti Yohanes 17 ayat 3. Ya, hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan dengan benar. Dan Tuhan mau kita dengan Bapa dan Kristus itu menjadi satu. Dan aku percaya dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4 juga, ya di situ mau dikatakan, coba Poni, tolong buka Poni. Maaf ya, ini aku sampaikan supaya kita juga bisa tahu, ya bisa mengerti. Ya, Kolose berapa, Ma? Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Oke, Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, dari ayat ini aku mengambil kesimpulan bahwa apabila kita hidup, mati, dan bangkit bersama Kristus, ya seperti kita juga sudah dibaptis, membuktikan bahwa daging kita sudah mati dan kita bangkit bersama Kristus. Ya, kita juga bisa ikut naik ke surga, bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa seperti Yesus. Ya, jadi orang yang demikian, yang dagingnya sudah mati, ya, dia bisa bersaksi bahwa hidupnya adalah Kristus, bukan dia lagi. Dan orang seperti ini, ya, setelah kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita tuh di dalam sekali ya. Kita di dalam yang terdalam, di luar kita ada Kristus, di luar Kristus ada Allah. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita, jadi bukan hidup kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama-sama Dia dalam kemuliaan. Jadi ayat inilah ya
kehidupan seperti inilah yang aku imani. Apabila Yesus datang, mari kita bersama-sama, bukan aku menggurui ya, bukan sok tahu atau menganggap diri paling benar, tapi peganglah ayat ini, bahwa apabila Tuhan datang kembali, apabila dia menyatakan diri kelak, maka kita pun akan, apa katanya, bersama dengan dia dalam kemuliaan. Tapi kalau kita belum mati, kedagingan kita belum mati, keinginan kita, perasaan kita, keakuan kita, keegoisan kita belum mati, kita tidak akan bisa bangkit bersama dengan Kristus. Ya, kalau orang mati, tersinggung sekalipun dia tidak akan merasa. Sebagai manusia memang sesaat kita akan berasa, tapi kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan anggota tubuhku, pikiranku, hatiku kepadamu. Dan inilah yang kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita menyangkal diri, memikul salib. Itu barulah orang Kristen yang akan bersama-sama dengan Kristus ya. Jadi ini saya simpulkan ya, mungkin bisa dimengerti bahwa tujuan kita adalah bahwa tiap hari kita bersaksi bahwa hidup kita bukan kita lagi. Monggo silakan. Saya masih rancu antara masih terbeban dengan kata yang pasti sempat singgung antara siksaan dan tidak terjadi siksaan. Jadi pas saya tekankan di hari Minggu itu kan penyiksaan itu pandangan Pasé yang baru ini bahwa itu tidak terjadi gitu. Kayak tadi dibilang misalkan mati ya dengan kelaparan, dengan nggak ngikutin arus zaman, ya otomatis bisa mati, bukan dipenggal. Terus kalau misalkan dari ayat yang tadi kita baca di Wahyu, disangkut pautkan dengan Matius 24. Di situ kan tertera tentang siksaan. Bahkan ada dibilang yang siksaan yang belum pernah terjadi, akan terjadi dan tidak akan terulang lagi. Kalau sangkut pautnya seperti itu gimana ya Pasé? Kalau Pasé bilang penyiksaan itu sebenarnya tidak ada. Gitu aja sih Pasé. Mungkin kalau saya salah mungkin diluruskan. Iya, makasih. Ya, saya tolong dikoreksi, bukan penyiksaan, saya nggak bilang penyiksaan nggak ada gitu ya. Yang jelas di akhir zaman itu ketika anggur murka Allah dari materai dirobek, ya materai pertama 1, 2, 3, 4, 5, sangkakala 1, 2, 4, 5, 6, sampai 7, kemudian anggur murka Allah 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7, itu kan penyiksaan. Ya. Penyiksaannya faktornya ada eksternal, ada faktor dari internal juga. Internal itu maksudnya antara manusia dan manusia. Bayangkan kalau misalnya ada meteor yang jatuh gitu ya, sehingga satu wilayah bumi itu menjadi hancur, kelaparan, bahan makanan susah, maka kan rebutan otomatis satu dengan lainnya akan saling membunuh untuk bisa menguasai bahan makan itu. Jadi penyiksaan ada, cuma saya tidak lagi memahami bahwa penyiksaannya itu dari semata-mata dari faktor antikristus gitu loh, nangkep ya. Jadi ada kan tafsiran yang konvensional kan antikristus itu kan penguasa tunggal gitu ya, yang akan menguasai dunia begitu ya, seolah-olah jadi nanti di akhir zaman itu nggak ada lagi presiden Amerika, nggak ada lagi presiden Indonesia, nggak ada lagi perdana menteri Inggris, nggak ada lagi raja Inggris, dan semua pemimpin-pemimpin nggak ada, hanya satu. Nah itu kalau menurut saya sekarang ini, saya tidak melihat tanda-tanda itu ya di hari-hari ini ke depannya. Justru semakin banyak nanti negara yang lebih independen, lebih mandiri gitu ya. Sehingga yang namanya negara adidaya satu dengan lainnya nggak ada. Ya. Nanti kita coba akan mengupas nanti ya
Saya pernah khotbahkan juga, pernah bikin materi soal bagaimana antikristus itu muncul ya. Antikristus itu muncul bahkan kalau saya tafsirkan tuh bukan pemimpin yang bagaimana begitu ya. Dia akan ditopang oleh beberapa negara ya. Nanti akhirnya dia akan jadi penguasa. Nah, Matius 24 soal masalah penderitaan yang berat dan yang tidak pernah terjadi sejak awal sampai sekarang. Coba saya baca ayat ya supaya nggak salah paham semuanya ya. Ayat 20 mulai. Coba saya baca dari ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ini kan ngomongin si antikristus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel dan para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di perangin-anginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusukan bayi pada masa itu. Ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Dan jangan pada hari Sabat. Ini kan konteksnya Israel. Kenapa? Kalau musim dingin ya susah dong kalau melarikan diri. Ayat 21-nya baru muncul ayat ini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Titik. Ya. Siapa sumber penyiksaan itu? Ya, kita kalau sudah tercekoki oleh pengajaran bahwa antikristus yang akan menyiksa, ya kita akan lari ke sana. Memang ada ayat di ayat 15 bicara mengenai pembinasa keji. Tapi kalau kita akhirnya membaca kitab Wahyu, ya, antikristus itu bahkan perannya tidak terlalu signifikan. Penyiksaan yang terjadi di akhir zaman menurut kitab Wahyu itu banyak faktornya dari eksternal, ya, dari alam semesta, di mana Tuhan menumpahkan anggur murkanya yang tanpa campuran, kata Alkitab demikian. Jadi tidak bertolak belakang, Bu. Ada nggak penderitaan? Ada. Antikristus ketika nanti berkuasa akan membuat manusia menderita? Iya, tapi tidak seperti yang kayak diktator zaman dulu gitu, terus kita tidak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, jadi ada banyak faktor tentang penyiksaan itu ya. Jadi di akhir zaman akan ada penyiksaan, akan ada malapetaka, tapi saya kalau merunutnya kitab Wahyu lebih merujuk pada faktor marahnya Tuhan atas dunia dan orang-orang yang mengalami penyiksaan, penderitaan itu hanya yang punya tanda 666 di dahi dan di tangannya. Kalau saudara dan saya masuk di zaman itu, kita mungkin akan mengalami dampaknya, tapi tidak akan mati karena itu. Itu kata Alkitab. Ya, bisa nggak mati? Bisa. Matinya kenapa? Karena nggak punya tanda, nggak bisa jual, nggak bisa beli. Ya, akhirnya kita hidupnya susah, kita bisa mati, ya, karena kita tidak bergabung dengan komunitas global, ya, kita susah hidupnya, otomatis mati, dan mungkin saja ya karena kita itu dianggap aneh, kita akhirnya diancam dan bahasa dipenggal itu ya dibunuh oleh orang-orang yang memang hidup dengan kedagingan, yang menganggap kita menjadi masalah di dalamnya. Bayangin Bapak Ibu kalau orang-orang zaman dulu semuanya sudah satu uniform, satu seragam, ya, bisa jual, bisa beli. Andai kata nih, ya, hari ini Bapak Ibu misalnya, coba deh bayangin ya, Bapak Ibu sekarang ini pergi ke hotel bintang 5. Coba ya, hotel bintang 5 itu satu kamar kalau buka ya bisa paling murah 2 juta, 3 juta. Ya. Terus Bapak Ibu nginep selama 10 hari. Ya. Kalau Bapak Ibu orang normal hari ini, kalau nginep di hotel bintang 5 yang harganya 3 jutaan, terus bayar 10 hari, berarti kan 30 juta. Ya, maka Bapak Ibu bayarnya pakai apa? Pakai kartu. Benar nggak? Kalau Ibu Bapak nanti bayarnya pakai uang, kira-kira aneh nggak? Aneh. Dicap aneh. Ya. Ya, jadi sesuatu ini harus dibayangkan juga gitu ya. Jadi ya kita nanti yang tidak bisa beli dan tidak bisa jual akan dianggap aneh oleh orang-orang yang semuanya itu menganggap ya punya tanda 666 itu memikirkan mengenai hal yang duniawi itu hal yang lumrah. Sekarang saja kalau kita ketemu teman-teman kita yang ngomonginnya tentang fashion ya, tentang update semuanya, ya lu kok bajunya jadul banget sih ya, nggak ikut potongan-potongan rambut Korea, kita bisa dianggap gimana gitu ya. Nah, ini seperti itu maksudnya, Bu. Jadi kita akan mengalami semua tadi ya. Tentu nanti ketika pada masanya akan semakin tajam lagi. Itu dari saya ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Ya, Pak Kral ya. Silakan, Pak. Enggak, suaranya Pak masih di mute ya Pak.
Bapak lagi di luar negeri kan ya? Tinggal di luar kan kalau nggak salah ya? Belum. Tadi udah kedengar tapi belum ada suaranya nih. Ya. Oke, coba diutak-atik dulu. Ada yang lain dulu ya. Saya nanti berikan kesempatan kepada Bapak. Kalau tidak bisa, coba Bapak nanti bikin di live chat, Pak. Ya, diketik aja. Ya, silakan. Kalau dia mau berdiskusi, tukar pikiran kayak Oma tadi, silakan monggo. Ada yang boleh Pase. Ya, Halo, silakan. Silakan. ya, Shalom semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini mau sharing sedikit saja tentang pengalaman seperti tadi Pak Patra bilang. Jadi orang yang punya tanda 666 itu atau triple six itu mengutamakan keegoisannya. Ini pernah saya alami pada waktu saya masih bekerja. Saya bantu orang itu dari setelah dia di penjara, tapi dengan segala cara dia ingin menguasai kedudukan saya. Saya tidak pernah membalas, saya hanya cuma bilang, Tuhan ampuni dia, berkati dia. Sampai akhirnya lewat jalan belakang, dalam artian itu dukun, saya dibuat kecelakaan, namanya disantet itu bukan sekali, 2 kali, 5 kali, tapi puluhan kali. Dan luar biasanya, asal kita selalu melekat pada Tuhan, selalu melakukan firman-Nya, puji Tuhan sampai hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman semua, dan luar biasanya lagi begitu saya setelah selesai pensiun diperpanjang 2 tahun, sebetulnya saya masih boleh bekerja sampai saat ini, tapi saya mengalah untuk istirahat di rumah saja. Yang bersangkutan hanya diberi waktu 5 bulan untuk menggantikan saya, dan akhirnya benar-benar dipenggal kepalanya lewat COVID. Demikian, itu kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Begitu Pak Pasep, Poni, terima kasih. Terima kasih Bu Ivon buat kesaksiannya, buat sharingannya. Jadi ketika ya itu ya, maksudnya dari kesaksian Bu Ivon itu maksudnya udah ini tidak membalas apa yang diperbuat ya, padahal itu ketika di posisi Bu Ivon yang merasakan itu, wah itu luar biasa banget gitu, dan buat untuk tidak membalas itu lebih luar biasa lagi ya. Memang kalau kita mengandalkan Tuhan, ya Tuhan yang akan membela kita, bukan dengan apa kekuatan kita sendiri. Begitu kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan tunjukin bahwa kita memang anaknya dan akan dijaga, dilindungi dengan sempurna gitu. Itu yang kita membuat kita tetap apa ya, kuat, tetap tegar, maksudnya tetap teguh untuk menghadapi apa yang di depan itu yang akan menjegal kita, itu yang menguatkan kita untuk tetap bisa berdiri tegak gitu hadapin itu semua. Makasih Bu Ivon buat ininya, buat kesaksiannya. Makasih. Nanti juga teman-teman saya percaya ada juga yang lain pasti ada kesaksian lah, masing-masing pasti ada lah tentang kebaikan Tuhan, bahwa untuk mematikan kedagingan kita untuk tidak melawan kembali itu sebenarnya kita berperang dengan ego kita sendiri sebenarnya. Bales nggak. Itu memang ketika kita berhasil untuk kita membalas, berarti kita menang di dalam peperangan itu melawan ego kedagingan kita. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Kral akhirnya. Jadi kalau chip itu gimana Pak? Boleh nggak dipasang? Pertanyaan dari Pak Kral itu begitu Pak. Mungkin tadi tentang yang itu Pak, yang ditandain di tangan kali ya. Iya. Nanti Bu Roli tadi juga udah buka open mic, habis ini silakan. Oh ya oke. Kak, saya jawab dulu ya, ini soal chips ya. Kalau saya ditanya, kan ini kan berarti kan Bapak nanya saya ya. Karena saya tidak memahami itu, dalam artian saya tidak memahami bahwa tanda 666 itu chips gitu ya. Tapi kalau Bapak bertanya, kalau pasti gimana? Ya. Kalau saya menjawabnya gini, kalau hari ini dengan tidak punya tanda 666 di dahi saya masih bisa hidup, ya kenapa enggak gitu ya. Saya nggak usah pasang gitu.
ya. Tapi kalau nanti kondisi dunia hari-hari itu, ya kan nanti kan kita sekarang ini kita nggak bisa ngomongin hari depan soalnya Pak, gitu ya. Kita punya kepekaan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita kan punya kepekaan. Apakah chips yang ditaruh di tangan kanan dan di dahi itu adalah benar-benar ya tafsir literal dari tanda antikristus ya. Kita nanti kan karena kita belum ada kejadian, saya nggak bisa bilang nggak. Tapi kalau sekarang saya nggak ngelihat tanda-tandanya, saya nggak punya kepekaan soal antikristus sudah muncul. Karena gini, ada ayat yang mengatakan bahwa bagi orang dunia di akhir zaman tuh zaman gelap, tapi bagi kita terang. Itu yang saya pegang, ya. Jadi ketika nanti memang saya harus masuk di zaman itu, saya akan terang melihat mana antikristus, mana nabi palsu, mana kebenaran, mana yang bukan kebenaran. Dan kalau saya ketika masuk di zaman itu, belum melihat ada fenomena muncul nabi palsu, saya tidak juga bisa mengamati adanya nabi palsu, kehidupan dunia masih seperti sekarang, dan zaman itu memang harus punya chips yang ditanamkan di tangan kanan, ya. Bagi saya oke saja. Kayak beberapa puluh tahun yang lalu ketika kita ada kartu kredit, beberapa kita kan pikir-pikir ngapain punya kartu kredit. Tapi faktanya hampir semua orang sekarang ya punya kartu kredit. Kalau Bapak Ibu nggak punya kartu kredit, apakah Bapak Ibu nggak punya chips? Saya berkata semua orang Indonesia punya chips. KTP itu KTP berchips semuanya. Ya, data-data kita lengkap semua di situ, makanya ada dicuri kan ya oleh yang mencuri data itu kan yang kemarin heboh itu, data-data kita tercuri. Jadi kita lihat Pak, jadi saya nggak bisa jawab boleh atau tidak, tapi kita dengan kepekaan dari Tuhan nanti kita akan tahu Pak ya, ketika harus seperti itu emang kita bisa apa tidak, nanti ada kepekaan dalam hati yang akan nanti menjawab Pak. Jadi saya tidak bilang bisa sekarang karena kejadiannya belum terjadi Pak, gitu ya Pak. Jadi kita harus lihat konteksnya, kita punya kepekaan, kita pasti akan tahu nanti dengan sendirinya. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Makanya tadi saya sependapat dengan Oma, tapi saya tidak sependapat dengan mengatakan bahwa ada orang Kristen KTP. Dari dulu tuh saya nggak suka istilah itu. Ya. Nggak ada itu. Agama Kristen tuh nggak ada di Alkitab kita. Yang ada itu orang Kristen dan orang bukan Kristen. Orang Kristen itu tentu secara teori agamanya Kristen ya, tapi belum tentu orang Kristen itu semuanya belum tentu orang yang beragama Kristen itu semuanya Kristen. Ya, itu yang pakai bahasa Kristen KTP. Sebenarnya saya enggak, dia kalau cuma Kristen agama doang, ke gereja cuma Natalan dan Paskah doang, apakah dia orang percaya? Kalau dia nggak pernah baca Alkitab, apakah dia orang percaya? Makanya saya bilang tadi di akhir zaman itu cuma ada dua manusia. Ya, kata kitab Wahyu, manusia 666 dan manusia tanpa 666. Manusia tanpa 66 itu mikirinnya hanya firman Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya masukin firman Tuhan. Makanya dia nanti mati karena firman Tuhan itu. Ya, dia dipenggal karena kebenaran itu. Ya. Dan di dalam Wahyu 20 tadi dijelaskan juga orang yang merenungkan firman Tuhan yang dahinya hanya firman Tuhan semata-mata, ekspresinya kelihatan. Oma tadi pakai ayat-ayat yang saya sepakat. Ada ayat yang mengatakan pikirkanlah perkara di atas dan lain sebagainya. Tapi ukurannya apa? Ya. Coba kita dekatkan diri dengan Tuhan, tapi ukurannya apa? Yang realistisnya apa? Saya selalu dalam khotbah saya berkata bahwa orang yang benar-benar sudah hidup dalam Tuhan, maka dia akan jadi pelaku firman. Pelaku firman itu bukan cuma berbuat baik. Kalau berbuat baik, semua orang juga bisa berbuat baik tanpa dia jadi orang Kristen. Benar ya? Orang Buddha banyak yang baik. Orang Muslim banyak yang baik. Nah, orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran, itu tahu tugas tanggung jawabnya. Apa? Yang paling penting adalah bersaksi. Makanya di Wahyu 20 tadi jelas, bahwa orang yang tidak punya tanda 666 itu ciri khasnya orang yang hidupnya bersaksi tentang Kristus dan firman-Nya. Maka kalau saudara maafkan saya, saudara di sini alim, saudara di sini sering baca Alkitab, saudara di sini sering muji nyembah Tuhan, saudara di sini sering puasa, doa ke gunung-gunung, ke goa-goa, pokoknya jadi mong gitu, jadi mong itu apa ya? Pandita, jadi biarawan gitu ya. Ya, saudara bukan orang Kristen, ya. Meskipun kau hidup benar, tapi kau tidak jadi pelaku firman, ya. Orang yang melakukan firman adalah orang yang bersaksi, yang mulutnya gampang bersaksi soal Yesus tentang kebenarannya. Nah, yang di luar itu pasti nanti di akhir zaman akan punya tanda 666. Jadi, kalau bagi saya ukurannya itu bukan cuma hari ini saja atau hari Minggu kemarin saya khotbahkan, tapi sudah dalam seri banyak saya bilang, orang Kristen ukurannya cuma satu, menjadi pelaku amanat agung Tuhan. Ya, itu untuk mempertajam apa yang disampaikan oleh Oma tadi, yang harus dijelaskan juga supaya saudara mulai hari ini belajar bersaksi.
ya, supaya saudara nanti tidak punya tanda 66 itu. Oke, Bu Roli, silakan. Ya, shalom, shalom. Terima kasih. Saya hanya mau menyampaikan saja bahwa hikmat yang Tuhan berikan pada Pak C untuk memahami akan hal ini dan kita boleh mendengarnya, itu sebenarnya puji Tuhan satu peringatan aja buat kita untuk bagaimana kita menyikapinya hidup kita untuk saat ini. Jadi benar yang Pak C bilang, kita nggak mampu berpikir untuk nanti di depan itu bagaimana, apakah mungkin kita ada ikut di waktu itu ataupun tidak gitu. Tapi saya bersyukur dengan satu penjelasan yang memang kita bisa terima bahwa akhir zaman ini memang dibilang nanti pada akhirnya akan terlihat siapa yang masuk di dalam kerajaan yang benar-benar adalah orang-orang yang memang pelaku firman. Peringatan untuk kita bagaimana untuk kita bisa hidup saat ini seperti tadi dikatakan Pak C, bahwa renungkanlah firman itu siang dan malam ya. Makanya kalau kita Yosua pasal 1 ayat 8 itu dibilangkan di situ perkatakan gitu ya. Kita harus perkatakan, kita harus menjadi saksinya gitu. Merenungkan supaya apa? Supaya kita bisa melakukannya. Dan waktu kita melakukannya tentu Tuhan akan kasih hikmat untuk melakukannya bertindak hati-hati. Jadi kita nggak bisa melakukan firman Tuhan bagaimana sesuai dengan kehendak kita. Tapi firman Tuhan kita lakukan sesuai dengan firman kehendak Tuhan supaya kita bisa bertindak hati-hati. Yang kedua tadi Pak saya juga bilang apapun yang kita lakukan itu bagi kemuliaan Tuhan. Jadi mulai sekarang ya kita belajar untuk apapun yang kita lakukan itu di situ harus ada hadirat Tuhan. Tuhan mau hadir. Buat saya kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Jadi benar-benar kalau ada satu hal yang kita lakukan dan nggak ada hadirat Tuhan, jangan lakukan lagi dan mendingan. Ini buat saya juga secara pribadi ya, untuk menyikapi nanti bagaimana di akhir zaman tadi. Dan yang ketiga di sini tadi katakan pikirkan apa yang Allah pikirkan. Jadi kita udah mulai berlaku pikirkan apa yang Allah pikirkan. Di dalam Matius 16 ayat 23 kan jelas berkata bahwa kalau kita memakai apa yang kita pikirkan, bukan pikiran Allah, itu merupakan satu batu sandungan. Dan kita percaya semuanya ini satu peringatan bagaimana supaya kita menyikapi di hari-hari kita yang Tuhan masih berikan kesempatan tentang 66 ini. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Pak C. Terima kasih Bro Oli buat sharingannya. Dan teman-teman, saya kasih satu kesempatan lagi untuk pertanyaan ya sebelum kita akhiri konsel kita pada malam hari ini. Yuk silakan monggo yang terakhir. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya atau mau kasih tanggapan atau mau bagi kesaksian atau sharingan silakan. Tapi kalau memang nggak ada, saya akan tutup konsel kita pada malam hari ini sampai di sini dan kita akan berjumpa lagi di Jumat depan di jam yang sama dan tentunya dengan topik yang berbeda dan topik itu nanti akan kita tahu setelah hari Minggu ya gitu teman-teman. Nah Ya, sebelum ditutup ya silakan. Intinya dalam seri khotbah manusia akhir zaman, kalau Bapak Ibu ikuti seri pertama sampai seri yang ke-9 ya. Saya menekankan bahwa itulah ciri khas manusia akhir zaman ya, secara praktis ya. Dalam khotbah yang minggu lalu manusia 66 ya tadi udah berkali-kali kita diskusikan, berarti harus ada yang dikerjakan oleh kita hari ini. Bukan menjadi orang yang beragama Kristen. Sekali lagi, ya Bapak Ibu yang tinggal di luar negeri tentu paham omongan saya ini. Kita akan dikenyitkan dahi kalau ditanya agamanya apa gitu. Orang Indonesia itu pentingin banget gitu agamanya apa. Bagi saya nggak penting banget agamanya apa. Selama dia menjadi Kristen, dia akan hidup. Meskipun dia tidak beragama Kristen. Karena yang punya agama itu sebenarnya cuma orang Indonesia. Karena punya KTP. Di Australia nggak punya KTP. Nggak ada kejelasan orang itu agama apa. Tapi orang itu ke gereja. Ladini firman Tuhan. Orang itu tidak ke gereja. Jadi, it's not religion. Ya, but a lifestyle. Ya. Being a Christianity, menjadi seorang Kristen itu adalah orang yang hidupnya seperti Kristus. Dan Yesus mengajarkan tadi. Ya, orang yang hidupnya seperti aku, ya pikirannya ya seperti aku, ya sama dengan pikiran Bapa. Lakukan yang dikerjakan ya seperti aku, melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Ya, jadi mulai hari ini coba isi firman Tuhan. Sebab Bapak Ibu nggak mungkin bisa melakukan apa yang Bapa perintahkan kalau Bapak Ibu nggak pernah baca Alkitab.
Itu makanya concern saya hampir 2 tahun ini bikin tadarusan Alkitab setiap hari, Bapak Ibu. Karena banyak orang Kristen rajin ke gereja, pujian penyembahan jago, khotbah juga jago, tapi nggak pernah baca Alkitab benar-benar dengan rutin. Bahkan saya berani yakin dari antara banyak pengkhotbah yang Bapak Ibu nonton di YouTube atau Bapak Ibu dengar khotbahnya, itu mungkin hanya 10%, 20% yang pernah membaca Kejadian sampai Wahyu. Tapi Pak, dia STH Pak, tapi dia MTH Pak, tapi dia DTH Pak. Dengarkan saya sudah melewati jenjang itu. Nggak ada mata kuliah baca Alkitab harus tamat baru bisa diwisuda. Ya, jadi itu semua tergantung diri. Nah, itu penting banget. Dengan kita tahu firman Tuhan, kepala kita isinya firman Tuhan, maka otak ini, kata orang yang jago soal anatomi tubuh manusia. Kalau otak diisi hal-hal yang baik, maka dia akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Dari buahnya lah kamu akan dikenal. Dan kalau saudara memasuki otakmu, dahimu dengan firman Tuhan, maka otomatis Bapak Ibu akan menjadi seperti Kristus. Apa itu? Ya tadi, bahkan mati karena iman, karena tanggung jawab yang diberikan Bapa, dia rela. Itulah manusia tanpa 666. Mulai hari ini, ayo sama-sama. Bapak Ibu bergereja di mana silahkan, tapi bukan cuma jadi member gereja. Bapak Ibu ikut komsel dimanapun silahkan, tapi bukan cuma ikut komsel. Mulailah ada kesukaan, kecintaan akan firman Tuhan. Mulailah membaca lagi firman Tuhan. Yang sudah pernah khatam dari Kejadian sampai Wahyu bahkan berkali-kali. Jangan pernah berhenti. Ya, diulangi lagi. Dan jangan cuma jago hafal, tapi tidak bisa mengerti. Ya, makanya saya bikin seminar hari Sabtu, sekalian promo ya. Saya akan bikin seminar setiap bulan sekali, bagaimana nanti Bapak Ibu bisa tahu ya kebenaran tuh dari angle yang berbeda sehingga membaca Alkitab jauh lebih hidup nantinya. Saya akan bagikan trik-trik saya bagaimana saya membaca Alkitab dari seminar 1, seminar 2, seminar 3 sampai nantinya kita akan bikin kelas bagaimana menyusun khotbah yang baik gitu. Gitu ya Saudara ya. Saya berharap semua The Warriors bisa punya level yang sama dan akhirnya kita menjadi manusia di akhir zaman yang tidak tergoda untuk punya tanda 666. Kenapa? Karena kita memang menolak itu. Sehingga kalaupun kita mati, dipenggal kepalanya. Ya kenapa? Mati adalah keuntungan. Nggak takut gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan dengan doa. Haleluya.